Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang mnemonik yang akan diterapkan pada PLC. Lanjut. Nah, di sini materi presentasi dari kami. Yang pertama ada pengertian dari mnemonik, lalu ada mnemonic devices, penerapan mnemonik dalam PLC, mnemonik dasar, mnemonik operasi logika, mnemonik cabang sederhana dan kompleks, dan assignment dan flip-flop pada mnemonik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ustihana Syajida dan rekan saya Maulidan Arido, Yanwar Rahmansyah, Wildan Rizky Auzai, Adam Wicak, Bagus Wicaksono, dan Muhammad Emir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada pengertian mnemonik. Mnemonik adalah teknik memori yang digunakan untuk membantu mengingat informasi kompleks atau teknis dengan lebih mudah dalam konteks pemrograman PLC. Mnemonik digunakan untuk menyusun instruksi logika ke dalam bentuk singkatan yang sistematis agar bisa dipahami dan dijalankan. Mnemonik juga merupakan bahasa pemrograman tingkat rendah yang efisien dan mudah digunakan untuk kontrol otomasi. Next. Nah, di sini ada cara membaca mnemonik dalam PLC adalah sebagai berikut. Yang pertama, pahami bahwa setiap instruksi adalah representasi dari simbol pada ladder diagram. Yang kedua, ikuti urutan baris sebagai alur logika dari input logika output. Untuk yang ketiga, tafsirkan singkatan seperti LD, ND, OR, NOT, dan OUT dengan arti logikanya. Yang keempat, gunakan pembacaan bertahap untuk memahami logika cabang kombinasi. Oke, baik. Sebenarnya terima kasih bagus atas penjelasannya. Izin masuk untuk bagian kedua itu mnemonic device. Nah, sebenarnya mnemonic device ini apa sih? Jadi mnemonic device itu adalah sebuah teknik-teknik mnemonic yang diciptakan dengan dengan pembacaan dari otak manusia. Jadi sebenarnya mnemonic ini dia diadaptasi dari cara pembacaan otak manusia. Jadi agar si mnemonic ini mudah diingat. Nah, tujuannya apa sih? Nah, tujuannya sendiri itu menyederhanakan bahasa mesin ini atau bahasa ladder, mempermudah pemrograman. Jadi kan di setiap ladder itu ada artinya sendiri kayak and, or, terus ada mnemonicnya apa gitu. Nah, terus mempermudah pemahaman dan penghafalan. Dan juga mengurangi kesalahan pada pemrograman. Jadi ketika menggunakan mnemonic sendiri itu seakan-akan dia itu memiliki arti sendiri yang digunakan untuk bahasa pemrograman seperti itu. Oke, lanjut. Nah, jenis-jenis training mnemonic. Nah, ini kebetulan jenis-jenis training mnemonic yang saya pakai itu ada 4. Yang pertama adalah the Similar Trade Technique. Dimana di Similar Trade Technique ini, jadi dia saat belajar itu perintah LD itu, misal, nah ini ada misalnya. Misal saat belajar LD itu, dia itu memuat data untuk mengambil barang dari raknya si ladder. Nah, kemudian ada back system. Nah, di back system ini sendiri, jadi dia itu ada input, terus ada prosesor logikanya. Jadi di input dulu, inputnya apa, terus proses logikanya pakai AND atau OR, terus outputnya seperti apa gitu. Terus ada forming distance from the one letter. Jadi di one letter ini sendiri, dia itu kurang lebih, saya kasih contoh itu ada dua, yaitu lebih aman operasi, atau dia itu lebih onyar gitu, jadi lebih enak gitu. Nah, kemudian ada the link and story method. The link and story method ini adalah ketika tombol ditekan tuh dia akan membuat data dari LD-nya, kemudian dia mengecek apakah temperatur cukup atau hal yang lain sebagainya seperti itu. Itu bisa menggunakan N atau OUT atau NOT. Gitu. OUT, NOT, NOT. Oke, lanjut. Nah, ini kan kurang lebih gini. Nah, tapi nextnya lagi saya akan kasih tahu seperti apa gambarannya dari keempat metode ini tadi atau teknik device mnemonic. Oke, dari konsep gabungan tersebut kan ada 4 kurang lebih. Yang pertama itu bisa dilihat the similar technique, terus ada back, from sentence, sama the link. Nah, kalau kita gabungkan, itu bisa menjadi tahapan kerja yang seperti ini.
Jadi pertama ketika pembacaan input itu kita bisa menggunakan the link, itu miliar. Untuk proses logika kita bisa pakai system, kemudian mengaktifkan outputnya kita bisa pakai Miller method gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau di tekniknya ini itu bisa bisa menjadi apa teknik gabungan gitu. Seperti itu. Oke, selanjutnya silahkan untuk rekan saya bisa menjelaskan apa itu mnemonic kenapa. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, kenapa mnemonik digunakan dalam PLC? Yang pertama, efisiensi penulisan kode. Mnemonik membuat program lebih ringkas daripada ladder diagram. Cocok untuk programmer yang terbiasa dengan text-based coding. Lalu yang kedua, kemudahan debugging. Menyederhanakan proses pencarian error dengan membaca baris kode daripada menelusuri simbol grafis satu persatu. Lalu yang ketiga, kompatibilitas sistem. Banyak PLC masih mendukung atau memerlukan input program berupa mnemonik, terutama model lama atau sistem berbasis terminal. Next. Hubungan mnemonik dengan ladder diagram. Yang pertama, ladder diagram merupakan representasi grafis dari logika kontrol PLC. Yang kedua, mnemonik merupakan representasi teks dari instruksi yang sama. Keduanya saling mempresentasikan satu sama lain. Yang pertama, ladder diagram itu untuk teknisi di lapangan. Jadi lebih mudah dalam dibacanya. Lalu yang kedua, untuk mnemonik itu untuk programmer atau untuk dokumentasi. Jadi lebih praktis dalam teksnya. Next. Nah, ini untuk tujuan penggunaan mnemonik dalam PLC. Yang pertama ada membuat PLC dalam bentuk yang dapat dibaca oleh manusia dan komputer. Lalu yang kedua, meningkatkan fleksibilitas antara input visual, ladder, dan input teks. Yang ketiga, mempermudah maintenance dan pengembangan program di masa depan. Dan yang keempat, sebagai bahasa standar yang dikenali oleh banyak merek PLC. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di bagian ini saya akan membahas mengenai mnemonik dasar dalam pemrograman PLC. Nah, jadi di PLC itu sendiri mnemoniknya itu berdasarkan pada instruksi yang terdiri dari 4 yang utama, yaitu LD atau load, STR atau set through register, STO, store, dan yang terakhir output atau out. Nah, mnemonik ini adalah cara menuliskan logika kendali dalam bentuk teks yang bisa langsung diproses oleh PLC, terutama jika kita next. Oke, yang pertama kita bahas satu-satu ya dari instruksi tadi. Yang pertama ini ada load atau LD. Nah, instruksi ini tuh digunakan untuk membaca status dalam logika dalam suatu input. Biasanya itu LD menjadi perintah pertama dalam sebuah logika karena ia mengambil informasi awal dari input seperti sensor atau tombol. Ini ada contoh, yaitu ada LD in 1. Itu artinya bahwa PLC akan membaca status dari input in 1 dan memuatnya ke dalam register kerja. Next. Lalu berikutnya ada STR atau set through register. Nah, ini itu sebenarnya mirip banget dengan LD. Dan fungsinya juga untuk memuat nilai input. Hanya saja istilah STR kadang dipakai dalam dokumentasi atau jenis PLC tertentu. Dalam kebanyakan kasus sekarang ini kita tetap pakai LD sebagai standar. Good. Terus yang ketiga, kita bahas mengenai store atau STO. Nah, STO ini digunakan untuk menyimpan hasil akhir dari logika ke output. Misalnya, setelah kita cek dari beberapa kondisi input, hasilnya akan disimpan dan digunakan untuk mengaktifkan out 1 menggunakan STO out 1. Ini contohnya di sini ya. Jadi, STO ini itu seperti save logikanya seperti itu. Dan untuk cara kerjanya, PLC ini akan mengirimkannya logika ke out 1 berdasarkan hasil logika sebelumnya. Lanjut.
adalah out. Nah, out ini digunakan untuk mengirimkan hasil kita ke TO digunakan secara bergantian, tergantung dari sistemnya itu sendiri. Contoh lengkapnya kayak gini. Ini ada LD in 1, jadi ada load in 1, and in 2, ini sebagai logikanya. Dan ada yang terakhir ada out 1. Ini artinya jika in 1 dan in 2 inaktif, maka out 1 akan menyala. Next. Nah, jadi kapan sih mnemonic ini tuh dipakai? Kapan sih instruksi ini tuh akan digunakan? Jadi biasanya kita tuh pakai mnemonic seperti ini kalau di PLC-nya nggak punya tampilan visual ladder diagram. Atau kalau kita butuh sistem kontrol yang lebih ringan, cepat dan efisien. Mnemonic juga sering dipakai kalau kita tuh pengen benar-benar paham cara kerja PLC dari dalam. Jadi dari penjelasan ini tersebut, instruksi dari mnemonic itu ada 4. Ada LD atau load, STO atau store, R atau structural register, dan out atau output. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang kita ke mnemonic mnemonic operasi logikanya ya. Nah, jadi mungkin sebagai contoh itu dia apa namanya? Kurang lebih dia itu mengubah diagram tangga yang bentuknya itu gambar. Jadi menjadi instruksi teks. Kenapa? Karena mesin tidak bisa membaca gambar, tapi dia bisa membaca kode-kode yang diberikan. Jadi itulah kenapa eh, apa kita buat mnemoniknya. Kemudian next. Oke, mungkin ini penjelasan singkatnya, kurang lebih penjelasan instruksinya. Jadi seperti yang dijelaskan Wildan tadi, LD digunakan untuk sebagai memulai logikanya sebagai atau sebagai input pertama. Kemudian N dan all digunakan untuk menggabungkan kondisi. Kemudian LD not itu digunakan untuk kontak yang di mana itu NC normally close. Kemudian untuk STO atau out ada titik akhir untuk mengaktifkan outputnya. Nah, untuk STO itu dia menghasilkan output. STO untuk menyimpan output. Kemudian untuk out itu dia kurang lebih sama untuk variasi lainnya. Dan mungkin ada LD not sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian N sebagai logika dan all digunakan logika atau or. Oke, next contoh. Oke, ini ada 3 jenis contoh yang dimana dia menggunakan logika N. Untuk yang nomor 1 ini dia yang awalnya dia itu garisnya itu lurus. Nah, itu menggunakan logikanya N. Dan kemudian untuk yang nomor 2 dia dia itu apa namanya ada bercabang, dia ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang di yang di yang di mana itu disebut dengan eh, or jika dimasukkan ke dalam kode. Kemudian untuk not dia itu eh, terdapat garis miring seperti bentuk eh, garis miring atau. Nah, dia itu apa namanya jika ingin masukkan kode dalam dia itu bentuk sebagai not dan contoh dari nomor 3 itu dia ada dan jadi untuk input nomor 1 itu dia masuk loud not. Nah, mungkin ini beberapa contoh 3 contoh dasar yang bisa dijelaskan. Mungkin bisa berikutnya ke ya, teman saya.
Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ini kita akan masuk ke bagian simple branch atau percabangan yang lebih kompleks, ada percabangannya. Nah, di sini sudah dijelaskan tadi sama teman saya Adam, di mana ada beberapa ini ada out 1. Nah, ini ALD in 1 enter, berarti maksudnya load yang pertama atau branch pertama masuk. Nah, di sampingnya di sini, ini nggak ada percabangan di sini, maka dianggap logikanya langsung lanjut. Jadi lanjut, karena logika di sini tidak ada branch, otomatis dia logikanya N. Makanya di sini in 1 dikali in 2 kalau bentuk booleannya. Nah, in 2, di sini ada percabangan. Tapi sebelum percabangan kita lihat dulu di sini ya. Di sini karena awalnya langsung, jadi bentuknya itu LD in 3, load pertama, karena tidak ada percabangan di sini ya. Maka load LD in 3 masuk enter, di sininya ada in 4. Nah, logikanya langsung N, karena nggak ada percabangan, maka masuk in 4 enter. Nah, antara dua ini, karena ada percabangan dan tidak jadi satu, maka jadinya OR load dari dua tersebut. Jadi OR LD enter 1. Dan STOO yang bilang untuk output kondisinya, itu out 1 enter. Nanti lebih jelasnya ada di simulasi. Bisa di next. Bisa di next. Oke, yang kedua adalah simple branch 2. Nah, ini yang berbeda di mana di sini in 1 plus in 2 dikali in 3 plus in 4. Ya, maksudnya sama kayak booleannya. Jadi, di sini yang berbeda adalah tolong teman kecepatan. Mundur. Oke. Nah, di sini ada dua apa namanya itu? Ada yang berbeda di mana di tengahnya ada percabangan. Maka kayak maaf tadi ada kesalahan. Jadi ini tadi lanjut ada load in 1 enter. Yang maksudnya di mana sama kayak tadi load in 1 enter masuk. Nah, ini ada percabangan, maka dia OR dengan in 2-nya karena branch-nya 2 seperti ini kan. Makanya dia ada logikanya OR. Nah, di sini langsung karena dia terputus di sini, branch-nya baru lagi, maka dia nggak nyambung ke sini. Maka jadinya in LD load in 3. Nah, load in 3 ini karena dia ada percabangan lagi, maka dia ada OR in 4. Nah, di situ ada dan lanjut di ujungnya. Kenapa logikanya ini N? Karena dua ini kan tidak nyambung. Apa namanya logikanya itu kan satu OR, maka disambunginnya harus ada N-nya. Maka di sini ada N. Maka jadinya tulisnya jadi N LD load-nya enter. Nah, seperti biasa outputnya itu STO out 1 enter. Nah, nanti lebih jelasnya ada simulasi. Bisa di next. Nah, di sini ada meaning of complex branch. Nah, ini branch-nya banyak banget, tapi bisa kita melihat satu. Yang pertama di sini ada N normally close load. Di awal-awal itu load not in 1 enter karena dia normally close, makanya LD not, logikanya not. Nah, di sini ada branch, di mana branch ada percabangan, di mana yang satu itu OR dari in 3, makanya betul, OR in 3 enter. Nah, selanjutnya di sini ada percabangan lagi, di mana ada percabangan di in 8, maka dia tapi karena dia logika normally close, maka not, misalnya OR not in 8. Dia ada logika dua OR. Nah, dari satu branch ini pindah lagi ke sampingnya, masuk load yang baru karena sudah terputus kan, langsung load baru in 2 enter masuk. Nah, di sini ada percabangan lagi. Nah, karena percabangannya in 7, maka or not in 7. Makanya kenapa? Karena normally close lagi ada percabangan di sini. Nah, lanjut lagi. Nah, karena dua ini sudah dapat itu, maka dia karena dia sudah satu OR, kayak tadi sama simpelnya, nanti jadinya N. Karena 3 dari sini OR, 2 dari sini OR, dan di sini terpisahkan oleh percabangan, maka harus di N-kan. Nah, makanya N, LD, enter. Nah, di sini ada lagi di sini, OR in 5 enter. Nah, OR in 5 ini dari mana? Kan dari bawah sini. Nah, ini karena outputnya dia ada percabangan lagi di bawahnya, maka
di depan in 2, maka logikanya harusnya OR in 5 enter. Nah, OR in 5 ini. Nah, dari sini ada load in 4 ya. Lanjut lagi, masuk lagi ke branch baru lagi. Branch baru tersebut masuk LD in 4. Nah, tapi di sini percabangan di sini ada in 9. Maka OR lagi, OR not in 9. In 9 ini di mana dia normally close sama kayak itu. Lanjut lagi, kan apakah ada percabangan lagi? Rupanya di depannya ada percabangan, bukan di belakangnya. Maka kita bisa N-kan lagi antara ini sama ini. In 2, in 7, sama in 4, in 9. Udah bisa dilihat tuh, sama bolehannya. Nah, habis itu lanjut ke bawahnya sini. Nah, bawahnya sini nih, karena di depannya ada lagi percabangan, di mana dia itu bersinggungan OR dengan in 6. Kayak makanya OR in 6 enter. Dan outnya itu 1. Nah, mungkin kalau masih itu kita ada simulasinya, simulasi sebentar saja. Tolong apa saya mau share screen. Eh, Nah, di sini ada tadi simple branch ya. Tadi kalau misalkan logikanya tadi in 1, ini kan N, berarti harus dua-duanya harus hidup. Nah, ini kan kondisinya 0. Nah, kita coba kondisinya 1 dan kondisinya 1. Nah, maka dia hidup. Nah, ini berarti benar kondisinya N. Yang di bawah ya nggak akan ngacau di sini. Karena kan nggak ada itunya. Nah, tapi yang di bawah menarik. Kalau yang di bawah misalkan kita logikanya 1, ya set 1. Nah, itu tapi hidup. Tapi di sininya logikanya bukan OR. Maka kalau buat tak satuin di sininya 0, dia nggak hidup. Dia hanya hidup di sebelah sini aja. Jadi Thomas makanya logikanya N karena 2 tadi N. Kalau ini kan kalau misalkan tak satu-satuin nggak masalah dia di sini. Oh, no. Nah, ini tetap hidup di sini. Ini bisa jalur ke sini. Ini sama sini N, di sini OR, jadi salah satu hidup. Nah, kalau dari sini ini beda. Ini harusnya satu in, in satu misalkan 1, in ininya 0, tapi bawahnya 1, misalkan in 4-nya 1, nah dia hidup. Nah, tapi kalau misalkan ini dia 0, tapi ini salah satunya 1, dia juga bisa hidup. Jadi kondisinya harus di mana salah satunya harus hidup. Makanya tadi ada N tapi ada OR-nya. Makanya itu. Jadi kedua kondisinya harus terpenuhi gitu. Tidak bisa in 1, in 2 doang yang hidup. Nah, kalau ini harus di sampingnya. Jadi gitu yang membedakan. Nah, kalau yang tadi yang ini kan lumayan kompleks ya. Ya untuk ininya sama aja, jadi satu branch kan di sini OR. Nah, misalkan kalau logika OR kan berarti salah satunya harus hidup. Kalau kita matikan semua, jadi harusnya kita matikan semua, dia mati semua. Benar logika OR. Tapi kalau salah satu saja yang hidup, misalkan, nah pasti hidup. Jadi logika sederhananya kayak gitulah. Sama kayak branch ini, satu branch di sini. Pokoknya ya berarti dia tuh satu alur dari sini ke sini. Jadi bacanya tuh dari masuk sini, ada percabangan berarti dari sini. Jadi OR. Ada percabangan lagi, rupanya di sini. Jadi seperti itu aja terus. Jadi kalau yang di sini kan baru lagi, tapi di sini di N kan. Dan lalu sama lah. Jadi misalkan di sini add ada percabangan lagi. Habis itu kalau nggak ada di depan, kalau nggak ada lagi di belakangnya percabangan, ya udah depannya aja lanjut di orkan gitu. Ya, sama gitu. Mungkin penjelasan singkat seperti itu. Lanjut, mungkin bisa lanjut.